Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Nadia Putri, NIM 1142253 bersama rekan saya Anissa Mulkiatura Bani dengan NIM 1142223. Di sini kami akan menjelaskan mengenai topik aplikasi mikroba dalam budidaya tanaman. Kita harus paham bahwa prinsip utamanya untuk produktivitas tanaman itu kuncinya ada di kesehatan tanah, bukan sekedar seberapa banyak pupuk kimia yang kita berikan. Nah, karena kimia tidak bisa menggantikan alam sepenuhnya, kita butuh agen yang alami. Di sini mikroba tanah berperan sebagai mesin biokatalisator yang menggerakkan siklus nutrisi. Teknologi pertanian modern memanfaatkan ini dengan memasukkan pasukan khusus, contohnya itu PGPR dan fungi mycorrhiza untuk bekerja langsung di akar tanaman. Tugas mereka sangat presisi, mulai dari mengambil nitrogen dari udara, mencairkan fosfat yang masih terkunci di dalam tanah, sampai mengatur hormon agar tanaman jauh lebih kuat. Hasil akhirnya itu cukup logis, di mana ketergantungan pada pupuk kimia ini menjadi lebih berkurang dan tanaman punya tameng alami terhadap stres lingkungan ataupun penyakit. Maka dari itu, ide yang kami ajukan adalah biosolubilisasi fosfat pada tanah massa menggunakan Pseudomonas sebagai agen pelarut fosfat dan juga biokontrol. Ide ini muncul dari permasalahan utama pertanian tropis, khususnya pada tanah masam yang memiliki ketersediaan fosfor rendah. Fosfor sendiri merupakan unsur hara makroesensial yang berperan penting dalam pertumbuhan dan juga metabolisme tanaman. Namun, pada kondisi tanah masam, sebagian besar fosfor tidak dapat dimanfaatkan karena terikat kuat oleh aluminium dan juga besi, sehingga mengalami fiksasi. Akibat fiksasi ini, tanaman tetap mengalami kekurangan fosfor, meskipun kandungan P di tanah itu tergolong tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan pupuk hayati menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan input kimia semata. Melalui pemanfaatan bakteri pelarut fosfat dari genus Pseudomonas ini, fosfat terikat dapat dimobilisasi kembali. Selain meningkatkan ketersediaan hara, Pseudomonas juga berperan sebagai agen biokontrol yang mendukung kesehatan tanaman dan lingkungan tanah. Kualitas target dan mikroba spesifik. Teknologi ini kita targetkan khusus untuk tanaman pangan strategis seperti padi, jagung, dan juga kacang polong. Kenapa tanaman ini? Karena di fase awal pertumbuhan vegetatif, mereka sangat membutuhkan ketersediaan fosfat yang cukup tinggi. Ini krusial untuk pembentukan sistem perakaran yang kokoh dan transfer energi atau ATP. Untuk memenuhi kebutuhan itu, kita menggunakan strain bakteri spesifik. Pilihannya itu jatuh ke Pseudomonas fluorescens dan juga Pseudomonas plecoglossidida atau isolat lokal Pseudomonas sp. Mikroba-mikroba ini dipilih bukan tanpa alasan. Mereka mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat, dikenal agresif dalam mengkolonisasi perakaran atau rhizosfer, sehingga kerjanya jauh lebih efektif. Selanjutnya, mekanisme biologis utama pelarutan fosfat oleh Pseudomonas ada dua, yaitu proses asidifikasi dan yang kedua adalah proses helasi. Nah, bakteri ini mensekresikan asam organik berbobot molekul rendah seperti asam glukonat, asam sitrat, dan juga asam oksalat. Proses yang paling dominan adalah produksi asam glukonat yang dihasilkan dari oksidasi glukosa ekstraseluler oleh enzim glukos dehidrogenase dengan bantuan kofaktor PKK. Asam glukonat yang terbentuk akan menurunkan pH mikro di sekitar partikel tanah. Penurunan pH ini memicu pelepasan fosfat yang sebelumnya terfiksasi. Selain itu, anion asam organik berperan sebagai agen pengkelat yang mengikat ion aluminium dan juga besi, sehingga fosfat dilepaskan ke dalam larutan tanah dalam bentuk yang dapat diserap oleh akar. Tidak hanya melarutkan fosfor organik loh, tapi Pseudomonas juga memineralisasi fosfor organik melalui enzim fosfatase dan juga fitase, sehingga memperluas sumber fosfor tersedia bagi tanaman. Kita punya dua metode fleksibel, bisa dilakukan melalui inokulasi pada benih sebelum tanam atau dengan penyiraman langsung ke tanah. Namun, inovasi terkini menyarankan strategi yang lebih jitu, yaitu mengintegrasikan bakteri pelarut fosfat atau PSB ini dengan pembenah tanah biokar. Nah, kenapa harus biokar? Karena biokar menyediakan struktur pori mikro yang berfungsi sebagai habitat pelindung. Ini menjaga bakteri agar aman dari pemangsa maupun ancaman kekeringan, sekaligus menjadi permukaan ideal untuk menampung adanya nutrisi. Kombinasi antara biokar dan juga Pseudomonas ini terbukti memicu respon metabolik yang signifikan. Akar tanaman jadi lebih aktif mengeluarkan asam organik yang akhirnya mempercepat pelepasan fosfat yang terikat di dalam tanah.
Lalu apa sih manfaat agronomis dan fisiologisnya? Nah, aplikasi bakteri pelarut fosfat ini terbukti meningkatkan biomasa tanaman dan juga kandungan fosfor jaringan, terutama pada tanah dengan ketersediaan P yang rendah. Peningkatan ini berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan vegetatif dan efisiensi penyerapan hara. Selain manfaat nutrisi, Pseudomonas ini menghasilkan siderofor yang mengikat besi. Kondisi ini membatasi ketersediaan besi bagi patogen tular tanah sehingga menekan perkembangannya secara alami. Dampak fisiologis terlihat pada tanaman yang lebih sehat dengan sistem perakaran yang lebih luas dan juga aktif. Akar yang berkembang optimal memungkinkan tanaman mengakses air dan unsur hara secara lebih efisien, terutama pada kondisi lahan yang marginal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biosolubilisasi fosfat pada tanah masa menggunakan Pseudomonas ini merupakan pendekatan pupuk hayati yang efektif dan juga berkelanjutan dalam mengatasi fiksasi fosfor oleh Al atau aluminium dan Fe atau besi melalui mekanisme asidifikasi, helasi, dan mineralisasi fosfor, sehingga mampu meningkatkan ketersediaan P, pertumbuhan tanaman, serta kesehatan rizosfer, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik dalam sistem pertanian yang ramah lingkungan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.